wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang sampai malam hari ini masih memberikan kita nikmat. Di antaranya adalah nikmat hidup dan nikmat kesehatan dan nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga malam hari ini kita berada di masjid yang mulia ini untuk beribadah dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, yang dengan amal ibadah ini kita mendapatkan pahala, dihapuskan dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat kita kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan dalam surga nanti dapat bertemu dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya ada satu pertanyaan tentang apakah benar cerita bahwa Nabi Yusuf alaihi salam dijual dengan harga yang murah itu sebagai balasanlah yang dulu dia pernah bercermin melihat wajahnya, dan dia mengatakan, aku nanti kalau dijual sebagai seorang budak harganya pasti mahal. Nampaknya yang bertanya malam ini tak datang nih Pak. Ada. Biasa duduk di sini, kadang duduk di situ kadang. Pak apa namanya Pak? Yang anaknya dia sedang belajar di Mesir. Cuma saya lupa namanya. Nah, saya coba cari ini kisah ini. Saya coba cari kisah ini, tak dapat kisahnya. Sampai-sampai saya tanya dengan senior yang beliau memang kesehariannya mengkaji tentang ilmu tafsir, juga beliau mengatakan tak pernah dapat. Nah, maka luar biasa sebenarnya kisah ini kalau pernah didapatkan dan di mana didapatkan, tapi di dalam kitab-kitab secara umum kisah itu tidak didapatkan. Tentunya sebagai adab kita lah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sebelum kita mendapatkan berita yang benar tentang itu, kita tidaklah menisbahkan cerita itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang pernah bangga dengan wajahnya. Nampaknya sebagai seorang nabi tak layak. Sebab Bapak dan Ibu, meskipun seperti Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul di umur 40, tetapi sejak kecil beliau itu sudah dijaga oleh Allah. Bahkan sebelum lahir pun sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum masuk kepada pembahasan pada malam hari ini, kita ulang sedikit untuk menyambungkan kajian ini.
yaitu firman Allah dalam surah Yusuf ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud, istri Al-Aziz melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih, al-mukhlasin di sini. Nah, saya jelaskan kemarin itu Bapak dan Ibu, bahwasanya Nabi Yusuf di sini posisinya berbeda dengan istri Al-Aziz ini, istri menteri ini. Di mana perbedaannya? Kalau orang membaca terjemahannya, maka dia akan mengatakan bahwa istri Al-Aziz ini suka dengan Nabi Yusuf dan keinginannya untuk, mohon maaf, melakukan hubungan fisik, ya, hubungan badan itu ada dalam diri perempuan ini. Dan kalau kita selintas membaca ayat ini, maka kita pun juga akan mengatakan Nabi Yusuf pun sempat mau, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, laula an ra'a burhana rabbih, kalaulah dia tidak melihat. Pertanyaannya, apakah Nabi Yusuf itu melihat ayat-ayat Allah? Apakah Nabi Yusuf melihat tanda-tanda kebesaran Allah? Melihat. Sehingga Allah menjaga hati Nabi Yusuf untuk bermaksud berzinah itu. Maka di sini posisinya perempuan itu memang sudah ingin berzinah dengan Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf sama sekali sedikit pun tidak menginginkan perzinahan itu dengan perempuan itu. Maka kemarin kita pahami bagaimana memahami ayat ini. Maka dipahami dengan terbalik. Walaula ar-ra'a burhana rabbih hamma biha. Kalaulah Nabi Yusuf tidak melihat kebesaran Tuhannya, maka Nabi Yusuf pasti sudah ingin melakukan perzinahan itu dengan perempuan itu. Apakah Nabi Yusuf melihat kebesaran Allah? Melihat. Sehingga kita ambil satu kesimpulan, Nabi Yusuf sedikit pun tidak menginginkan perzinahan itu. Nah, inilah Bapak dan Ibu dalam bahasa Arab ini. Sama itu misalnya begini. Apabila kau datang sore hari, aku akan memberimu buku. Atau dibalik, aku memberimu buku apabila datang sore hari. Pertanyaannya, sudah datangkah dia? Belum. Maka begitu juga lah dengan bahasa Arab yang ini. Jadi Nabi Yusuf karena melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yusuf tidak sama sekali menginginkan perzinahan itu, sedikit pun tidak. Karena sebelum itu pun Nabi Yusuf sudah melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan banyak-banyak orang-orang yang disebut hanya orang beriman, banyak yang selamat dari perbuatan zina. Masa Nabi Yusuf tidak selamat dari perbuatan itu? Maka ditegaskanlah, dan inilah yang ditegaskan oleh Syekh Mutawalli Sa'rawi dalam kitabnya tafsir, ya. Syekh Mutawalli Sa'rawi, atau yang dikenal dengan Khawatir Al-Imam Asy-Sya'rawi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan membaca ayat Al-Quran yang menjelaskan kisah ini, yaitu surah Yusuf ayat 25. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur wa alfa ya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a illa ayyusjana aw adzabun alim. Dan keduanya, Nabi Yusuf dan perempuan dari Al-Aziz, berlomba-lomba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf
dari belakang hingga koyak, dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin itu sudah kita baca ayatnya dan sudah kita fahami bahwasanya sebelumnya disebutkan istri Al-Aziz ini menutup pintu-pintu, bukan cuma satu pintu. Wa ghallaqatil abwab, dan istri Al-Aziz ini menutup pintu-pintu, artinya pintunya itu banyak. Pintunya itu banyak. Sehingga kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ketika Nabi Yusuf berlari ke satu pintu, di situ menang dalam berlari itu istri Al-Aziz. Misalnya satu pintu Nabi Yusuf duluan dapat, Zulaikha menutup pintu itu dengan rapat, sehingga Nabi Yusuf berpindah, dan pintu yang ini adalah pintu yang terakhir, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Jadi usaha untuk melarikan diri dari perbuatan zina ini, itu Nabi Yusuf sudah menuju pintu-pintu yang lain, dan pintu yang terakhir inilah istri Al-Aziz ini kalah ini, sehingga ketika di pintu yang terakhir ini Nabi Yusuf mencoba untuk membuka, istri Al-Aziz hanya dapat pakaian Nabi Yusuf dari belakang, itulah yang terkoyak. Maka ketika dibuka ternyata di situ ada Al-Aziz. Maka kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, pintu yang disebutkan dalam ayat ini adalah pintu yang terakhir. Maka ketika di pintu terakhir itu Nabi Yusuf mampu membukanya, dan ternyata di situ ada Al-Aziz. Disitulah terjadi langsung pemitnahan, Bapak dan Ibu. Apa fitnahnya? Bahwa Yusuf ingin memperkosa istri dari Al-Aziz. Itulah fitnah. Maka kata istrinya, qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'a. Apalah balasan yang pantas bagi orang yang menginginkan keburukan terhadap keluargamu? Langsung, illa al yusjana au adzabun alim, kecuali dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih. Jadi kondisinya saat itu begitulah Bapak dan Ibu. Kondisinya di mana mereka ketahuan di situ. Sang Al-Aziz di depan pintu melihat istrinya dan Nabi Yusuf itu di dalam kamar itu. Dan istrinya langsung menuduh bahwasanya Nabi Yusuf yang ingin memperkosanya. Dan bahkan dia langsung mengatakan, apalah balasan yang paling pantas untuk Yusuf ini? Kalau enggak dipenjara, dihukum dengan hukuman yang pedih. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam itu, Bapak dan Ibu, menjawab ulang. Nabi Yusuf alaihissalam, qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min dubur fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Yusuf berkata, dialah yang menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya. Jadi ada jawaban dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau dalam Islam, Bapak dan Ibu, kaidah untuk menyelesaikan persoalan ini adalah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkaro. Bukti harus didatangkan orang yang menuduh. Sedangkan bagi orang yang tertuduh, ketika dia menolak tuduhan itu, dia harus siap untuk bersumpah. Itu dalam Islam. Orang yang menuduh yang harus menunjukkan bukti. Ketika ada orang menuduh orang lain korupsi, itu yang dituntut untuk menunjukkan bukti-bukti itu adalah orang yang menuduh. Tapi bagi orang yang mengingkari, maka tuntutan dari dia adalah untuk bersumpah. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, itu hadis Nabi. Wal yaminu 'ala man angkaro.
Maka persoalan ini, siapa yang menuduh? Istri Al-Aziz. Siapa yang dituduh? Nabi Yusuf. Siapa yang harus mendatangkan saksi? Istri Al-Aziz. Tapi kadang saksi ini tidak selamanya yang melihat kejadian itu secara langsung. Maka di sini disebutkan wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubul fa sadaqat wa huwa minal kadzibin. Dan seseorang saksi dari keluarganya memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Jadi kalau koyaklah gamis Nabi Yusuf itu dari depan, berarti yang betul istri Al-Aziz. Karena kalaulah Nabi Yusuf lah yang mendatangi istri Al-Aziz, berarti kan ada penolakan di situ. Maka yang koyak adalah baju depan. Tapi wa in kana qamisuhu qudda min dubur, tapi kalau gamisnya itu, jadi gamis itu dari bahasa Arab Pak ya. Qamis, baju. Qamisnya itu, bajunya itu koyak dari belakang, fakadzabat, maka yang berdusta itu adalah istri Al-Aziz. Wa huwa minas shadiqin, dan berarti Nabi Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Nah, siapa saksinya ini? Nah, siapa yang menjadi saksi? Siapa syahidnya yang menjadi saksi di sini, yang memberikan kesaksian itu? Maka ulama kita dalam buku tafsir menyebutkan ada ikhtilaf di sana Bapak dan Ibu. Sebagian ulama berpendapat syahid di sini adalah anak paman istri Al-Aziz. Jadi menurut satu pendapat yang menyebutkan itu, apabila koyak dari depan berarti benarlah istri Al-Aziz, berarti yang salah itu Nabi Yusuf. Kalau yang koyak dari belakang, Nabi Yusuf yang betul, istri Aziz yang salah. Siapa yang menyebutkan itu? Sebahagian ulama mengatakan bahwa yang berkata itu adalah anak dari paman istri Al-Aziz itu. Penulis kitab Al-Manar berkata, akan tetapi riwayat dari Ibnu Abbas, Said bin Zubair dan Ad-Dhahhak bahwasanya syahidnya adalah anak kecil yang masih dalam ayunan. Ini dikuatkan oleh riwayat Imam Ahmad, Ibnu Jarir dan Al-Baihaqi dalam kitab Dalail dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW bersabda, berbicara masih dalam ayunan 4 orang. Mereka adalah Sofar anak Masitoh binti Fir'aun, Syahid Yusuf, kemudian Syahid Juraij dan Isa bin Maryam. Dari dalam hadis ini Rasul mengatakan ada 4 orang yang berbicara ketika mereka masih kecil. Itu yang pernah saya sampaikan. Saya punya buku judulnya 7 orang yang masih berbicara saat masih kecil. Kok bertentangan sama hadis ini? Bukan bertentangan. Informasi itu bisa bertambah dari satu waktu ke waktu yang lain. Awalnya turun wahyunya 4, kemudian disebutkan Allah yang lain lagi sama Rasulullah. Maka salah satu yang berbicara di saat masih kecil, masih bayi adalah Sofar. Sofar ini adalah anak dari Masitoh binti Fir'aun. Masitoh ini Bapak dan Ibu bukan namanya. Masitoh ini artinya tukang sisir. Masitoh, bahasa Arabnya sisir itu mustun. Masitoh yang menyisir. Jadi anak Fir'aun ini punya tukang sisir. Itulah disebut Masitoh, punya anak perempuan. Maka ketika Masitoh ini menyisir rambut anak Fir'aun, jatuh sisir ini dan dia mengucapkan Allah. Lalu anak Fir'aun mengatakan, apa ada Tuhan selain ayahku? Ada, katanya Allah. Disitulah mereka dimasukkan. Dan ketika mau dimasukkan itu, disitulah anak kecil itu udahlah, berbicaralah, relakanlah. Kemudian begitu juga dengan saksi Nabi Yusuf, ternyata dia juga adalah anak yang masih kecil. Jadi kalau dulu kita dengar Nabi Isa waktu masih kecil sudah bisa berbicara untuk menunjukkan keselamatan ibunya Maryam dari perzinahan,
Maka ternyata sebelum Nabi Isa ada juga syahid, yaitu anak kecil yang menunjukkan kebenaran Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi ada dua pendapat, ada mengatakan anak dari paman istri Al-Aziz, ada mengatakan anak yang masih kecil. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kenyataannya? Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Yusuf, a'rid an hadza wastaghfiri li dzanbik innaki kunti minal khatiin. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, berkatalah dia, sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu kepada istrinya. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Maka sepandai-pandainya kejahatan ditutupi, maka dia pasti meninggalkan bekas. Itulah dia. Dan kamu, hai istriku, mohon ampunlah atas dosamu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. Maka kisah Nabi Yusuf ini, Bapak dan Ibu, mengingatkan saya dengan dua kisah. Yang pertama kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud kan raja. Bapak dan Ibu saya yakin masih ingat kisah di mana ada dua orang perempuan punya anak. Mereka letakkan anak mereka itu, tiba-tiba satu dimakan serigala, tinggallah satu. Kedua-duanya mengaku kalau itu anak mereka. Itu anak mereka. Sampai dibawalah ke hadapan Nabi Daud alaihissalam. Ketika dibawa ke hadapan Nabi Daud alaihissalam, maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya dengan tanda-tanda ini, mengaku anakku pakai anduk yang warna ini, diputuskan kepada ibu yang bukan asli ibunya. Sedihlah ibu yang aslinya ini. Kemudian anak Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam, mengatakan, ayah sebentar. Jadi disitulah Nabi Yusuf alaihissalam ingin mencoba ini, memutuskan ini, siapa yang salah ini. Nampaknya ini tak adil ini. Kalau begitu kita belah dua aja lah anak ini. Separuh kita kasih sama yang pertama, separuh kita kasih sama orang yang kedua. Rupanya yang sudah memegang anak itu, yang bukan ibu aslinya, mengatakan, iya nggak apa-apa katanya, bagi dua aja. Tapi yang ibu aslinya, oh ini anakku, daripada dia dibelah dua mati, biarlah, yang penting dia hidup walaupun dia asuh orang lain. Maka dia mengatakan, tidak, aku rela kalau dia bersama wanita itu. Dari situlah Nabi Sulaiman memutuskan anak ini adalah anak orang ini, yang perempuan itu. Inilah kebijaksanaan dalam memutuskan ini, Bapak dan Ibu. Kedua adalah kisah dulu ketika kami masih di pesantren. Ada judul cerita itu, kalau nggak salah saya, Zakaul Qadi. Jadi ada seorang laki-laki yang ingin berjualan ke negeri Syam, dan dia punya pegawai ke negeri Syam. Kemudian barang dia ini disinggahkanlah sebentar di suatu tempat, dan dia minta tolonglah sama orang untuk menjaganya. Ternyata barang dia ini dibawa ke negeri Syam, dia ditinggalkan di situ kena sakit. Dia ditinggalkan, dibawa barangnya ke negeri Syam. Jadi orang yang membawanya ini mengaku dialah yang pemilik barang ini. Kemudian laki-laki ini menyusul ke negeri Syam. Mana barangku? Enggak dikembalikan. Karena orang yang membawa ini mengaku ini barang aku. Enggak ada bukti yang mau kalau memang ini barangmu, apa buktinya? Dia enggak bisa mendatangkan bukti. Akhirnya dibawa ke pengadilan, diputuskanlah yang menang adalah orang yang mencuri barang dia itu, Bapak dan Ibu. Tapi hakimnya ini bijaksana. Lupa saya nama pelakunya ini. Jadi, tapi hakimnya ini sebenarnya siasahnya. Jadi ketika mereka sudah keluar, dipanggil hakim lah.
Ya sahibat tijarah, pedagang, kata hakim. Yang menoleh orang yang kalah di pengadilan itu. Sedangkan yang menang itu jalan terus. Langsung hakim memutuskan, oh berarti yang betul pedagang itu yang ini. Karena dipanggil. Itulah kebijaksanaan. Dan itu kadang saksi itu tidak bisa langsung, oh siapa yang melihat langsung, tidak. Tapi saksi maksudnya di sini sesuatu yang bisa dijadikan bukti. Kalau anak kecil tadi dia nggak melihat kejadian itu, pintu ditutup semua. Tapi apa yang disampaikannya itu menjadi jalan untuk bukti bahwasanya Nabi Yusuf itu yang benar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka dikatakan oleh Al-Aziz kepada istrinya, wastaghfiri li dzanbik, mintalah ampun atas dosa-dosamu, innaki kunti minal khati'in. Tapi Bapak dan Ibu, apakah setelah ini langsung kemudian Nabi Yusuf dibebaskan, istrinya tidak? Karena ada orang-orang yang dia terbawa oleh istrinya ke dalam kemaksiatan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita hati-hati, jangan sampai membela istri malah kita jatuh dalam keburukan itu. Nah, itulah namanya Bapak dan Ibu, namanya cerita, namanya berita. Dinding, kalau istilahnya semua dinding berbicara. Begitu ketatlah cerita ini ditutupi, tapi cerita ini tersebar di masyarakat di situ, tersebar. Begitu ini cerita raja ini, cerita seorang menteri sama istrinya. Begitu ketat ditutup rahasia ini, bocor juga. Karena Bapak dan Ibu, mulut ini tak bisa dijaga. Dia bisa melewati celah-celah itu. Maka istilahnya dinding pun berbicara. Maka sampailah berita ini kepada orang di sekitar itu. Wa qala niswatum fil Madinah imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Dan wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandang dalam kesesatan yang nyata. Dan apa yang diucapkan oleh perempuan-perempuan yang ada di negeri itu sampai kepada istri Al-Aziz. Sampai. Cerita ini sampai kepada perempuan-perempuan. Berarti dari dulu pun tukang gosip ini perempuan, Pak. Cuma zaman sekarang laki-laki pun ikut tukang gosip. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi Allah mengatakan yang menggosipi ini adalah niswah, perempuan-perempuan. Nah, ketika sampai berita itu kepada istri Al-Aziz, maka tatkala wanita itu, dalam terjemahan Zulaikha, mendengar cercaan mereka, diundangnya lah wanita-wanita itu dan disediakan bagi mereka tempat duduk dan diberikan kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Jadi dikumpulkanlah perempuan-perempuan itu. Kalau orang-orang besar kan mudah dikumpulkan. Kumpulkan dulu perempuan-perempuan di situ. Didudukkan di tempat yang indah. Kemudian disiapkan makanan, buah, dan disiapkan pisau. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya. Karena Nabi Yusuf ini mungkin jarang ini keluar rumah dulu Bapak dan Ibu. Yang nengok itu istri Aziz saja. Kemudian ketika perempuan-perempuan itu melihat Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf ini kan indah wajahnya, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, kalau bahasanya di sini Bapak dan Ibu, waqad falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Ketika mereka perempuan-perempuan itu melihat Nabi Yusuf, mereka itu akbarnahu. Mereka kagum kepada keelokan rupa Nabi Yusuf. Wa qatta'na aydiyahun. Kalau di sini diartikan mereka melukai jari tangannya. Kalau dalam bahasa Arab Bapak dan Ibu, melukai itu, memotong itu bahasa Arabnya qata'a.
Tapi kalau udah kotok itu menunjukkan banyak, berarti bukan cuma satu potongan, udah banyak terpotong. Tapi janganlah pulanya sampai putus, kita bayangkan. Udah banyak terpotong, bukan satu saja. Nah, wa qulna hasya lillah ma hadza basyara. Mereka berkata, maha sempurna Allah ini bukanlah manusia. In hadza illa malakun karim, sesungguhnya ini adalah malaikat yang mulia. Oh, pantaslah. Kami baru nengok sekali udah kagum, apa pula istri Al-Aziz nengoknya setiap hari pula. Sampai muncullah yang buruk itu. Lupa pula saya menampilkan terjemahannya Bapak dan Ibu, ayat 32, saya terjemahkan langsung saja. Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fih. Itulah yang kalian hina aku, kata istri Al-Aziz. Kalian menghina aku. Itulah yang kalian hina aku itu. Walaqad rawattuhu an nafsih. Aku sudah menggodanya. Fasta'soma, tapi dia menjaga dirinya. Wala illam yaf'al ma amuruh. Kalau dia tidak melakukan apa yang kuperintahkan, la yusjananna, dia akan dipenjara, wala yakunam minas saghirin, maka dia akan menjadi orang yang hina. Akhirnya Nabi Yusuf masuk penjara juga, Bapak dan Ibu. Udah pun terbukti. Artinya apa? Kebenaran itu banyak yang tahu, tapi karena kezaliman dipegang oleh orang-orang, kena hukum dipegang oleh orang-orang yang salah, maka kebenaran pun sudah tahu, tetap orang salah yang dihukum. Untuk menjaga martabat istri, dipenjarakanlah Nabi Yusuf. Apa tujuannya? Supaya orang-orang tetap punya prasangka, oh berarti yang salah adalah Nabi Yusuf. Apa buktinya? Karena dia yang dipenjarakan. Karena dia yang dipenjarakan. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Yusuf yang keempat ini pun sampai sini ajalah kita bahas. Nampaknya memang tahun 2023 ini Nabi Yusuf ajalah kita ini Bapak dan Ibu. Sampai selesai pelan-pelan kita bahas, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Insyaallah ada waktu kita sekitar 12 menit. Mungkin ada bapak-bapak yang membaca buku yang lain mau menambahkan atau mau bertanya, kami persilahkan.